Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Nikodemus Eko Aywanto di dalam Sapaan Gembala GKI. Marilah sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya, sebelum kita memuji, memuliakan namanya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, sebab Engkaulah Allah kami yang layak kami puji dan kami sembah. Pada saat ini kami juga memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga memohon pimpinan-Mu di dalam kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah pada pagi hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya, marilah kita bersama-sama menyanyikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita yang sangat mengasihi kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Di dalam kehidupan kita, terkadang kita harus menentukan pilihan. Kadang pilihan itu ada pilihan yang sederhana, tetapi juga ada pilihan yang rumit. Lalu bagaimana
cara memilih dengan tepat. Kita akan bersama-sama belajar dari sekelompok orang yang salah di dalam memilih. Dan marilah kita akan membaca dari Yohanes 18 ayat 38b sampai 40 yang demikian. Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Namun, kamu mempunyai kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan satu orang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak lagi, "Jangan orang ini, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Amin. Inilah yang dilakukan oleh sekelompok orang, di mana mereka telah salah memilih, di mana pada saat itu ada dua pilihan yang sebenarnya tidak seimbang. Yang satu sosok yang begitu agung, sosok yang begitu penuh kasih, tetapi yang satu adalah sosok seorang penjahat. Tetapi apa yang terjadi ketika diberikan kesempatan untuk memilih apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini? Mereka justru memilih Barabas, di mana Barabas adalah seorang penyamun. Bukankah mereka telah salah pilih, tetapi mereka tidak menyesal akan pilihannya itu? Sebuah hal yang aneh. Mereka memilih yang salah, memilih sosok yang jahat, tetapi mereka tidak menyesal. Tentu ada sebuah tanda tanya besar, mengapa bisa begitu? Jawabannya adalah karena mereka menolak Yesus. Mereka tidak mengasihi Tuhan Yesus. Mereka tidak dekat kepada Tuhan Yesus. Sehingga pada saat mereka memilih, mereka akan memilih yang salah. Sudah jelas-jelas di hadapan mereka dua sosok yang sebenarnya tidak seimbang, tetapi mereka justru memilih yang salah. Inilah pengalaman yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Bagi kita yang hidup pada hari ini, mari kita jangan ulangi kesalahan ini. Jangan kita pernah menolak Tuhan Yesus. Jangan kita pernah jauh dari Tuhan Yesus. Tetapi mendekatlah kepada Tuhan Yesus. Cintailah Tuhan Yesus. Di mana hal ini akan dapat kelihatan di dalam kehidupan kita. Di dalam pelayanan kita, di dalam ketekunan kita membaca dan merenungkan sabdanya, di dalam kita berdoa kepada Dia, maka akan kelihatan apakah kita dekat dengan Tuhan Yesus atau tidak. Jika kita dekat dengan Tuhan Yesus, maka kita akan dapat memilih yang benar. Tetapi jika kita jauh dari Tuhan Yesus, nasib kita akan sama seperti orang-orang Yahudi ini, yaitu memilih yang salah. Oleh karena itu, dekatlah kepada Tuhan Yesus dan percayalah, Tuhan akan menolong kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa hidup dekat kepada Engkau. Sehingga kami akan semakin mengenal Engkau, sehingga kami akan dapat menjalani hidup ini di bawah pimpinan-Mu, sehingga kami akan dapat melangkah di dalam terang sinar kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mendampingi kami, menyertai kami, di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami menyerahkan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh memohon pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap hidup dekat kepada Tuhan dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.